Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakarian Masuku, mahasiswa semester 9, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Video ini dibuat salah satu tugas yaitu pemantapan kemampuan mengajar yang diampu oleh Bapak Dosen Herdi Wismanjaya SPD MH yang seharusnya dilakukan tatap muka. Tetapi adanya pandemi seperti ini yang biasa kita sebut virus corona, maka tugas ini dibuat pembuatan video. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran yaitu dengan judul Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik anak-anak, sebelum kita mulai materi, langkah baik ketua kelas pimpin doa. Doa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai materi, Bapak absen dulu ya. Kristo Marjon, Elso, Vicky, Urdison. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini di halaman 33 di bab 2, Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Bab 2, Perlindungan Penegakan Hukum di Indonesia. Pembelajaran hari ini pembahasan hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Hakikat perlindungan penegakan hukum. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Konsep perlindungan penegakan hukum. Konsep perlindungan dan penegakan hukum menurut Adi Hamzah. Menurut Andi Hamzah bahwa perlindungan hukum itu dimaknai sebagai daya upaya yang dilaksanakan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta, bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan penemuan kejaksaan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada makna tersebut, tidak terlepas dari fungsi hukum. Fungsi hukum sendiri
yaitu fungsi hukum sendiri. Fungsi hukum itu sendiri yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. UU mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Perlindungan hukum di Indonesia diberikan juga kepada hak atas kekayaan intelektual, pengaturan mengenai hak atas kekuasaan intelektual tersebut telah ditugaskan dalam sejumlah peraturan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 15, Undang-Undang Nomor 15, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tentang merek, Undang-Undang Nomor 13 tentang merek nomor 13 tahun 2016. Tentang paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan lain sebagainya. Yang ketiga, perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan diatur dalam peraturan perundang-undang. Peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin dan kedamaian. Peran kepolisian Republik Indonesia yang dimakan Polri
seperti mengatur lalu lintas, pemberantasan gerakan-gerakan terorisme, mencegah penyalahguna narkoba dan sebagainya. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Peran Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri. Apa sih pengadilan pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar bersalah disangkakan dengan barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang. Bahwa perlindungan hukum adalah hukum melindungi kepentingan manusia dengan memberikan kepentingan kepada manusia dalam memenuhi kepentingannya. Kesimpulan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.